warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat onlineku sehat selalu. Kembali lagi bersama saya Susi Punjabi. Dan sekarang saya berkunjung ke Desa Buntet Pesantren. Iya Kak. Sekarang saya bersama Kakak Fitri dengan Abah siapa Pak? Abah Sofyan. Nah ini masih seputar dengan Jagabayan. Dan minggu lalu kita sudah ke Masjid Jagabayan. Dan kebetulan waktu itu saya bertemu dengan Bapak Sofyan, tapi belum sempat ngobrol. Nah sekarang saya mau berbincang tentang sejarahnya Jagabayan dan silsilahnya Jagabayan. Sekarang boleh Pak diperkenalkan namanya? Baiknya saya yang nama Bapak Sofwan akan menerangkan sedikit perjalanan dari napak tilapnya Jagabayan, berdirinya Jagabayan. Sejak tahun 1400-an Syekh Syarif Hidayatullah sudah berada di Gunung Jati dengan kawan-kawannya, diantaranya Mbahku Sangkan, Cirebon Girang, Pangeran Cakrabuana, terus Syekh Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus, gitu istilahnya yang kesebut wali sembilan wali gitu ya yang ada di tanah Jawa. Jadi dalam perjalanannya para wali-wali itu jadi saling mengunjungi, diantaranya ya ke Cirebon ke Syekh Syarif Hidayat, ke Kudus ya Sunan Kudus gitu, silaturahmi gitu. Nah kenapa sih tahu-tahu ada nama Jagabayan? Sejak saat itu Syarif senang di suatu tempat masih dalam keadaan hutan gitu ya, dalam hutan sebelum berdirinya kota Cirebon. Ya belum ada kota Cirebon waktu itu kan, waktu masih Syarif itu belum ada kota Cirebon, masih alas, masih hutan lah gitu. Dia senangnya berkumpulnya di Jagabayan, sehingga beliau berfatwa istilahnya ini akan saya namakan Jagabayan, istilah gampangnya ya tanah Jagabayan. Apa sih makna dari Jagabayan itu? Yang makna sebenarnya itu dari bahasa Arab. Jagabayan itu bahasa Arab. Kok kalau dipikir-pikir, kalau bahasa Arab itu nggak ada huruf G, kan nggak ada. Bisanya kok bisa jadi Jagabayan kan begitu. Nah di situ kenapa katanya bisa dinamakan Jagabayan? Karena tempat ini ya intinya tanah ini nih yang saya dudukin gitu ya, kata Syekh Syarif tuh. Saya katakan Jagabayan yang aslinya itu yang berbahasa Ja'abayaniyah. Ja'abayaniyah. Apa sih artinya Ja'abayaniyah tuh? Kalau bahasa Arab kan ada artinya. Iya. Ja'a siapapun yang datang, bayaniyah yang minta keterangan atau mengenai seluk-beluk keagamaan atau pemerintahan, itu bayaniyah artinya penerangan, keterangan apa. Jadi dia mengucapkan Ja'a bayaniyah arti dari bahasanya, karena logat logat istilahnya logat Jawa gitu ya, dibikin gampang aja Jagabayan. Jagabayan ya. Iya. Jagabayan artinya
setelah apa istilahnya menyisir waktu sampai kesini Syekh Syarif itu membuat keraton Kanoman dengan kesepuhan. Setelah itu mengutus Pangeran Nalarasa, istilahnya perwakilan. Kalau itu tuh waktu itu kan bukan pendiri ya, Pangeran Nalarasa itu, jadi dia mendapatkan mandat untuk mengurus di Jagabayan, dalam istilahnya dalam pemerintahannya itu di Jagabayan. Karena apa, Jagabayan itu tanahnya luas, bukan di masjid aja. Aslinya Perbatasan dari Batu Ketan, Jalan Basa Lama, Panjunan, ketemu Karangketas lagi. Itu jadi luas, jadi ada ya sekitar 3 hektar, lebih kali ya, 5 hektar ya ada itu istilahnya. sampai Panjunan juga masuk. Iya, Jalan Panjunan Basa Lama tuh jadi dalam itunya satu lingkaran gitu ya. Itu tadinya di situ kan Sampai istilahnya Karangketas. dibuat pemerintahan istilahnya untuk penerangan, minta keterangan gimana misalnya itu ya istilahnya sowan, istilah pertemuannya para wali itu ya untuk begitu ya, ada masalah apa yang bisa nggak bisa diselesaikan kan, jadi dia itu kan minta keterangannya, solusinya lah sekarang zaman sekarang itu Jadi solusinya buat musyawarah di situ buat ya. musyawarah akhirnya Tabayun. Bayaniyah. Siapapun yang datang itunya bukan para wali aja, orang-orang luar juga istilahnya, misalnya ada tamu kan minta keterangan dulu kalau mau masuk ke keraton apa kan gitu. Lapornya Ke Jagabayan dulu, karena logat sekarang istilahnya Jagabayan udah dibikin gampangnya aja Jagabayan, karena Syekh Syarif membuat keraton di Kanoman dengan kesepuhan, jadi dibuat pos penjagaan. Sewaktu saya sering sowan di tanah Jagabayan, itu membuatkan sumur untuk wudhunya kan, untuk sholat apa kan di situ untuk wudhunya. Nah itu Jadi si istilahnya, sumur itu tuh sumur sengaja itu peninggalan untuk Peninggalan ya? sholat, iya. kayak gitu. Dan juga istilahnya bentuknya bukan berbentuk masjid waktu ada Syekh Syarif. Nah itu pendiri itunya membuat musola apa itu ya istilahnya seumuran dengan Masjid Nalar. Jadi Jagabayan dulu dibikin suatu kayak joglo kayak apa ya, pakung wati lah kalau zaman sekarang, yang saka 4 itu yang di atas masjid tuh. Nah itu bikinnya segitu untuk ininya aja, istilah untuk tanda, Posnya aja ya. untuk tanda lah bahwa di sini tuh namanya Jagabayan. Saya mau tanya Pak, Bapak sendiri ini sebenarnya siapa gitu Pak? Karena kemarin kan waktu saya datang ke Masjid Jagabayan kan kita nggak sempat ngobrol banyak ya. Nah kebetulan saya tadi kan datang ke rumahnya Pak Haji ya. Ya. Nah kebetulan bapaknya datang. Nah saya ngikut gitu ke sini karena kebetulan ada pesta. Nah kebetulan di sini juga ada kakak, ada bapaknya ya, ada abah manggilnya kayak gitu. Jadi saya pengen tanya sekalian, Pak ini siapa sebenarnya kayak begitu. Jadi kalau saya istilahnya abah ya, di situ di Buntet pesantren itu yang mendirikan pesantren di Desa Buntet. Oh, Itu dari kakek saya. Pondok itunya apa, pondok saungnya gitu ya di depan situ, sekarang udah berubah. Jadi di situ ada sumur, ada musolanya, ada tempat pengajiannya itu di situ. Itu dari kakek-kakek saya. Nah, setelah kakek saya dipanggil pengajian ke Jagabayan ya, sekarang udah dikatakan Jagabayan itu, akhirnya dia mendapatkan jodoh dengan pengurus Masjid Jagabayan dari turun temurunnya gitu. Di antaranya ya Pangeran Nalarasa,
terus Sunan Banten itu makomnya ada di sebelah baratnya masjid, ketutupan toko. Itu yang pengurus-pengurus dulu gitu. Kalau boleh tahu kakeknya Abah namanya siapa? Bapak Kiai Haji Mahmud. Bapak Kiai Haji Mahmud. Kakeknya pemuka, Abah. Iya, pemuka ini bunta pesantren dengan Pemuka Kiai Abbas. Oh, Nah, kalau Kiai Abbas dia mengembangkan pesantrennya di sebelah sana. Makanya sekarang istilahnya terkenalnya ya buntet pesantren, pesantren buntet gitu. Oh, iya. Ini pesantren Buntet ini terkenal loh sebenarnya. Iya. Se-Indonesia tahu ya. Iya. Abah ya. Nah, keduanya itu dari Kiai Ardi Sela. Dari dalam satu keluarga gitu ya, satu saudara gitu ya. Dia mendirikan istilahnya pesantren di sebelah barat sana. Ada penjelasannya ada. Nah, itu karena Kiai Ardi Sela, setelah ada kakek saya, dia hijrah ke Sindang Laut, namanya daerah Tuk. Oh, Tuk. Ya. Daerah Tuk. Jalan Tuk tuh ya, Pak, ya? Iya, itu dia di sana, domisili sana sampai wafatnya. gitu. Nah, terus ayahnya Abah sendiri namanya siapa? Kalau nama ayah Abah namanya Kiai Soma Brata. Nah, beliau itu bisa dijelaskan siapa gitu? Jadi beliau itu pendatang dalam riwayat ininya ya, dari itu istilahnya riwayat perjalanannya gitu. Dia itu dari suatu kerajaan, namanya dia yang mempunyai kerajaan namanya Raja Galuh. Oh, Raja Galuh. Raja Galuh. Terus diantaranya dari Sultan Raja Galuh itu ada yang berdomisili di Panjalu Ciamis. Di situ namanya Pangeran Boros Ngora, sekarang dipanggilnya Haryang Kencana. Itu yang ada pulau di tengah-tengah. Itu makomnya di situ. Di situ makamnya yang Pangeran Haryang Kencana. Emang itu jadi kayak danau ya itu tuh ya. Danau. Terus kayak ada pulau tengah-tengahnya itu makamnya di situ. Karena bapak saya itu orangnya istilahnya kalau zaman sekarang sih istilahnya pengen enak sendiri gitu, jadi dia tuh istilahnya merantau lah gitu. Dia sampai ketemu di Jagabayan. Gitu dengan Pangeran Kuningan bilang itu dia sampai ke Jagabayan. Akhirnya dia domisili juga di Jagabayan. Betah lah gitu ya. Betah di Jagabayan. Berarti perjalanan tuh sama Pangeran Kuningan waktu itu? Iya, dari itu ada dari Pangeran Kuningan, makanya gelarnya kalau bapak saya itu Raden Kusuma Subrata. Raden Kusuma Subrata. Raden Kusuma Subrata. Karena dari keturunan kerajaan. Nah, di situ ada silsilah dari Panjalu itu ya, Suran itu waktu istilahnya pemerintahannya itu semuanya Kusuma Subrata semua. Dari ibu saya namanya Siti Maimunah. Ibunya namanya Siti Maimunah. Binti Kiai Haji Mahmud. Kiai Haji Mahmud. Yang pendiri pesantren Buntet ini. Oh, pendiri pesantren Buntet. Iya, kayak begitu. Bapak Kiai Haji Mahmud bin Kiai Habib. Kiai Habib bin, rujukannya binnya itu ke Kilayaman. Kilayaman. Tahu nggak? Kilayaman yang daerah
pleret, sebelumnya pleret Tengah Tani. Nah, di situ ada kuburan keramat. Kilayaman itu jadi itu kakek buyutnya. Oh, kakek buyutnya Bapak. Insya Allah nanti saya kunjungin. Yang di Tengah Tani. Tengah Itu Tani keramat sebelum jembatan, Kilayaman. iya sebelah kiri masuk ada gang kecil. Nah, itu buyut Kilayaman. Di situ banyak yang ziarah, ada konsennya. Oh iya. Nah, Kilayaman bapaknya istilahnya sampai dengan Kiai Muji, Oke. si Geden Papak istilahnya. Kiai Muji itu siapa? Yang ada di Pangeran Rusmi. Oh, terus. Jadi sambung penyambungnya Nah, itu. sampai ke Trusmi ya. Iya, berarti memang Bapak ini darahnya Iya Ya, asli. kalau dikatakan Beneran ningrat sih ya ya. ningrat ya, Ningrat tapi ya, saya darah nggak biru. mau gitu meningrat biasa aja lah Oh. seperti ini gitu. Jadi nggak Berat- emosi Oh. sampai keterusnya sampai terus Syekh Hidayat. langsung ke Syekh Syarif Hidayat itu. Iya, itu kalau nggak salah saya ada apanya buku silsilahnya udah saya susun itu kalau nggak salah ke-17. Ke-17. Iya. Itu kalau riwayat bapak saya yaitu dari apa istilahnya Raden Kusuma Subrata yang menduduki kerajaan Galuh. Kerajaan Kerajaan Galuh. benar-benar Bapak ini Setelah ningrat. setelah takluk dia masuk Islam semua kan gitu. Tapi kenapa Bapak ini istilahnya biasa aja gitu? Jadi gimana ya kalau Nggak saya menonjolkan tuh- diri gitu kan? Ya maksudnya saya tuh Santai ini ya. enggak ya, pertama karena saya tuh orang bodoh. Masuk anaknya ini kok bodoh gitu, saya malunya kan gitu. Jadi udah biarin aja. Yang penting saya bisa nasihatin orang kalau ini salah ya salah, kalau ini benar ya benar. Jadi saya nggak mau disebut wah itu orang pintar gitu, enggak saya enggak. Makanya saya istilahnya nyumput perjuangannya tuh istilahnya tersembunyi gitu ya. Oh. Nah, Kalau bahasa saya sih ngumpet ya. iya ngumpet. Ngumpet sembunyi ya. Sembunyi. Jadi dari apa kata khususnya tuh enggak ditonjolkan. Iya, ya kayak masih begini gitu kalau. Jadi saya tuh nggak suka istilahnya mengobrol suara saya tuh orang ini bisa ini saya enggak. Tapi poinnya kalau ada orang datang minta keterangan istilah bayani ya minta diteranginya Iya, akan benar. saya jawab. Iya. Adapun kekurangan dan kelebihannya ya saya minta maaf barangkali ada yang keliru gitu. Iya. Silakan dicek lagi dengan yang lainnya gitu. Kebetulan kemarin saya penasaran. Iya. Nggak sempat ngobrol banyak kayak Mm-mm. begitu ya kan Pak. Jadi Makanya sekarang dari kakek-kakek saya itu istilahnya kan perjuangannya ada yang underground lah sekarang sih Iya, ya menuntut gitu ya mungkin saya jatuhnya begitu. berarti kalau disebut ya, berarti Bapak ini bisa dipanggil Raden ya, Iya. Pangeran gitu ya. Iya. Oh, berarti Bapak ini pangeran ya. Iyalah, memang ningrat ya. Iya. Keturunan Tapi saya dari nggak mau Tapi nasihatin bapaknya nggak ningratnya. Karena takut apa ya istilahnya takut berlebihan lah hati saya nanti waduh keluar istilahnya sombongnya gitu takaburnya Terus tanggung jawabnya juga besar tanggung ya, Bang, jawabnya ya? besar lebih baik saya sembunyi kalau ada yang salah ya saya betulkan gitu aja. Terus Bapak sama Kak Ipit Nah hubungannya apa ini ya? kalau Pipit punya papi ya istilahnya namanya Sajidin Ah, ah. Sajidin bin Sutijah bin Somabrata Ya berarti Kiai Kusuma Kusuma Subrata. Nah saya anaknya Ki Soma Subrata. Jadi cucu. Kakak cucunya. Iya, kalau dalam urutan itu cucu setelah paman kan anaknya ponakan kan istilahnya ponakan itu dikategorikan sebagai anak. Iya. Nah, ponakan punya Punya anak anak. dikategorikan sebagai Cucu. cucu.
cucu dikategorikan punya anak lagi istilahnya sampai Tajudin tadi itu dari keponakannya abah. Karena iya. ibunya Pak Tajudin itu kakaknya saya. Nah, jadi riwayatnya Ki Soma Subrata itu 9 kali nikah. Oh, gitu ya. Ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke-8 nggak punya anak. Gitu. Ke-9-nya punya anak. Punya anak 9. Anaknya banyak. Di antaranya yaitu bapaknya Pak Haji, bapaknya Pak Haji Imam. Iya, ibunya itu Pak Fauzan dan yang lainnya gitu. Makanya saya istilahnya anak yang bungsu gitu. Anak yang bungsu juga istilahnya bapak saya itu karena dari Kiai Mahmud seneng sama bapak saya, udah buat mantu saya aja waktu itu kan. Jadi yang ke-10, kawin yang ke-10, tapi setelah bukan di Madu ya, bukannya setelah meninggal itu kakek saya bapak Kiai Haji Mahmud itu minat ke bapak saya untuk dijadikan mantu, dikawinkan dengan ibu saya. Oh, gitu. Punya anak cuma satu-satunya saya. Oh, ini anak satu-satunya ya. Wah. Jadi dari keturunan bapak itu saya yang bontot bungsu gitu. Nah itu Jadi benar-benar anaknya langsung langsung ya. Dari ibu juga kalau dikatakan ningrat ya ningrat, istilah, tapi enggak mau dibenderakan gitu. Kalau dari bapak juga istilahnya turun pangeran semua, dan juga dihidupkan. Ada ini ya, kayak tidak mau menonjolkan diri. Jadi hidupnya biasa aja. sederhana. Nah, tapi orang lain bisa lihat Iya. gitu ya. Tapi memang jujur, saya tuh paling sering nginep di tempat abah. Oh, Dari gitu ya. kecil itu kalau Ya, sama orang Papa kalau gitu. saya ada waktu di sini ya istilahnya orang tuh pada senang sama saya semua, pada ngerubung ngobrol sampai malam sampai subuh kadang. Saya sendiri aja udah kayak baru sekali ini ya berbaur kayak begini ya, sampai datang ke keluarga udah kayak saudara sendiri. nyaman deh. Jadinya nyaman kayak gitu kan, nggak ada canggung-canggungnya kayak gitu. Ini juga kan ya abah nih punya anak, jadi aku tuh kalau kesini main tuh sama anak-anaknya abah tuh kan ya seumuran lah gitu kan. Kita suka main di kali anaknya laki-laki semua tapi Jadi orang-orang tua saya itu yang namanya tidak mau menonjolkan diri, tapi orang Yang tahu. luar dia yang mengangkat gitu. Karena orang luar dia paham, dia tahu itu. ya. Jadi saya sendiri nggak mau menonjolkan, tapi orang yang di luar itu dia tahu karena apa istilahnya karismanya gitu, tahu oh benar orang ini tuh ya istilahnya walaupun istilahnya nggak pamer apa tapi lebih ini kan gitu. Pasti orang tahu lah Pak gitu kan. Sayanya sendiri aja Saya paham. penasaran kayak gitu. Sampai Beda, pengen itu ngobrol istilahnya gitu. dari orang tua-tua saya ya, karena itu enggak ada yang istilahnya pamer begini saya tuh ini enggak. Tapi orang lain yang menilai. Abah Sofyan, Iya. mungkin di lain waktu kita bisa ngobrol lagi ya, Insya bareng Allah. Kak Pipit Iya. tentunya ya. Insya Allah. Karena saya kemana-mana pasti sama Kak Pipit gitu kan. Bisa ke keluarga ini juga, dari Kak Pipit juga gitu kan. Makasih Abah ya. Mangga. Oke guys, nah sekian dulu ya pembicaraan kita hari ini. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum.